warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Haranisa dengan NIM 08828418. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 atau pemrograman mata kuliah STSI 4209. Membangun aplikasi pemesanan bahan ajar Sita Universitas Terbuka menggunakan Vue.js 3. Aplikasi ini punya dua halaman utama. Yang pertama adalah stok bahan ajar untuk mengelola inventaris bahan ajar seluruh UPBJJJ. Yang kedua adalah tracking delivery order untuk membuat dan melacak pengiriman bahan ajar ke mahasiswa. Semua halaman sudah berjalan sepenuhnya di browser tanpa backend, tanpa database, karena datanya menggunakan dummy data JavaScript sesuai instruksi soal. Oke, sekarang kita mulai dari bagian pertama, struktur proyek. Indikator pertama adalah arsitektur dan struktur proyek Vue.js, nilainya 5 poin. Struktur file ini saya buat sesuai yang diminta di soal. Di root ada 3 file HTML. Index HTML itu halaman navigasi utama, isinya cuma menu kedua halaman lain. Stok HTML itu halaman 1 dan tracking HTML itu halaman 2. Folder CSS berisi satu file CSS. Ini sifatnya opsional sesuai soal, tapi saya buat tampilan lebih rapi dan konsisten di semua halaman. Folder CS ini yang paling penting ada 3 file. Pertama data bahan ajar CS. Ini file dummy data globalnya. Isinya ada 4 variabel. Data bahan ajar berisi 10 item stok bahan ajar. UPBJJ list berisi 8 UPBJJ. Kategori list berisi 6 kategori mata kuliah. Dan paket berisi 5 pilihan paket bahan ajar. Karena file ini duluan di HTML sebelum file view-nya, semua variabel ini otomatis di global variabel yang bisa diakses oleh stok app.js dan tracking app.js. Kedua, stok app.js seluruh logika view untuk halaman stok ada di sini. Ketiga, tracking app.js logika view untuk halaman tracking. Alasan saya memisahkan seperti ini adalah separation of concerns. Data tampilan HTML dan logika view dipisahkan ke file masing-masing. Ini membuat kode lebih mudah dibaca, lebih mudah didebug, dan tidak ada logika yang bercampur aduk. Sesuai instruksi soal, saya tidak menggunakan template component Vue.js, cukup satu view instance per halaman menggunakan create app dengan composition API. Untuk segmen 2 ini data binding dan directive. Indikator kedua adalah data binding dan directive. Ini yang paling banyak bobotnya, 20 poin. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ini message atau atau double curly brace. Ini cara paling dasar untuk menampilkan data reaktif di template. Contohnya bagian kartu statistik ini, ini. Di sini juga muncul. Nilai-nilai ini diambil dari computed property stats yang ada di stok app.js. Kenapa saya pakai message ini di sini? Karena ini konten teks murni, ada HTML di dalamnya dan penempatan di tengah-tengah elemen, bukan sebagai atribut HTML. Lalu ini untuk bagian vtext dan vhtml. Selanjutnya vtext ini saya gunakannya untuk menampilkan kode mata kuliah. Untuk fungsinya ini sama seperti message, menampilkan teks, tapi vtext menggunakan seluruh isi elemen, sementara message bisa digabung dengan teks lain. Saya pilih vtext di sini karena elemen span ini memang hanya untuk kode MK saja, tidak ada konten lain di dalamnya. Nah, ini untuk kolom catatan ini berbeda. Dilihat ada teks yang tebal, ada yang miring, itu karena kontennya mengandung teks HTML seperti strong dan makanya saya pakai Vue HTML.
sebagai HTML sungguhan, bukan sebagai teks biasa. Kalau saya pakai message atau free text di sini, tag HTML-nya akan muncul sebagai teks mentah, bukannya di render. Isinya edisi terbaru. Ini VBind ini digunakan untuk binding dari JavaScript ke attribute HTML. Caranya pakai titik 2. Contoh pertama, binding.class secara dinamis untuk warna toast notifikasi. Ini digunakan untuk style warna custom. Nah, contoh pertama ini nilai kelasnya ini tergantung tipe toast. Kalau tipe isinya sukses, maka kelas yang ditambahkan adalah toast sukses. Kalau error, toast error. Untuk kedua ini banding style untuk warna custom. Nah, ini function get style ini mengembalikan objek style. Kalau titik 0 warnanya merah, kalau menipis orange, kalau aman hijau. Hasilnya langsung terlihat di kolom stok tabel. Contoh ketiga, banding disable pada tombol HTML disable ini. Otomatis di disable saat DO sudah sampai status terakhir. Nah, terus ini selanjutnya ada filter. Yang terakhir ini kita coba dulu ya ini. Nah, ini ViewModel untuk two-way data binding yang membuat form dan data selalu sinkron dua arah. Perubahan di input langsung update data dan perubahan data langsung update tampilan input. Saya pakai ViewModel di semua elemen form. Ini perhatikan saat saya ketik di sini, tapi langsung berubah real time. Itu karena ViewModel menghubungkan input dengan filter search dan compute filter data langsung merespon perubahan itu. Untuk input angka saya pakai modifier number. Ini supaya View otomatis mengkonversi nilainya ke tipe number, bukan string. Penting untuk perhitungan quantity dan safety stock. Nah, untuk segmen 3-nya ini conditional rendering. Indikator ketiga adalah conditional rendering, bobotnya 10 poin di sini. Ada 3 kondisi berbeda yang ditampilkan tergantung jumlah stok yang saya implementasikan dengan VIF, VElse if, dan VElse. Nah, untuk urutan kondisi ini penting saya coba ke titik 0 dulu di baris pertama. Kenapa? Karena kalau kondisinya 0, saya rasa kondisi safety juga pasti benar, tapi kita mau tampilkan kosong, bukan menipis. Kalau urutan dibalik, item kosong akan salah masuk ke kondisi menipis. Dengan VIF, urutan seperti ini hanya satu elemen yang dirender ke DOM, dua yang lain benar-benar tidak ada di DOM, bukan sekedar disembunyikan. Perbedaan VIF dan visual. Nah, untuk filter kategori mata kuliah yang muncul hanya satu PBJ dipilih, saya pakai visual. Kenapa visual bukan VIF? Karena elemen ini sering ditoggle. Setiap kali user ganti plan PBJJ, elemen ini muncul atau hilang.
Visual lebih efisien untuk kasus ini karena elemen tetap ada di DOM, hanya displaynya yang diubah. Kalau pakai VIF, view harus destroy dan degrade elemen setiap kali toggle, itu lebih mahal secara performa. Sebaliknya VIF saya pakai untuk model edit. Nah ini untuk di sini VIF lebih tepat karena form edit benar nol saat model belum dibuka. Kalau pakai visual view akan mencoba merender binding di dalam model saat form edit masih nol, itu akan menyebabkan error JavaScript karena mencoba akses property dari nol. Lalu ini untuk segmen keempat ada, ini kita buka dulu stock.js. Indikator keempat adalah compute property dan methods. Perbedaannya dasarnya compute untuk data yang diturunkan dari data lain hasilnya di teach dan hanya dihitung ulang saat dependensinya berubah. Methods untuk operasi yang dipanggil secara eksplisit saat deliver. Nah ini compute properties. Compute pertama filter data. Nah ini filter data ini compute yang paling kompleks. Dia menggabungkan semua kondisi filter sekaligus dalam $, karena ini komputer bukan metode, hasilnya di catch. Kalau tidak ada filter yang berubah, view tidak akan menghitung ulang meskipun komputer di-render ulang. Ini sesuai instruksi soal terapkan filter di Vue.js, di mana di semua filter tidak perlu direcompute kembali. Itulah gunanya compute property. Nah ini compute kedua ada style JavaScript. Nah ini kartu status di bagian atas halaman selalu sinkron dengan data. Kalau ada item baru ditambah atau stok diedit, angka ini otomatis terupdate. Terus ini contohnya ini nextnya next to number. Ini nomor DO di-generate otomatis dari tahun berjalan dan urutan data part start 30. Memastikan angkanya selalu 3 digit, jadi 001, 002, bukan 1 atau 2. Complete keempat select paket, mengembalikan objek paket lengkap berdasarkan kode paket yang dipilih di form. Ini yang membuat detailisi paket otomatis muncul saat dropdown dipilih. Ini metode saya pakai untuk operasi event driven. Contohnya set sort by yang dipanggil saat header kolom diklik, reset filter untuk tombol reset, tambah bahan anjir untuk submit form, dan format rupiah sebagai para formatting. Ini segmen 5 itu watchers. Nah ini indikator kelima ini adalah watchers. Minimal harus ada 2 watcher, saya buat 3 di masing-masing file. Kapan pakai watcher? Bukan compute. Watcher tepat digunakan saat perubahan data perlu memicu efek samping seperti mereset state line, menampilkan notifikasi, atau memanggil fungsi yang tidak berhubungan langsung dengan nilai yang dikembalikan. Nah ini watcher 1. Watcher ini memantau filter UBBJJ. Saat UBBJJ berubah, 2 hal terjadi. Pertama, filter kategori di-set ke string kosong. Ini implementasi dependent options. Kedua, sesuai soal. Kedua, aplikasi mengecek beberapa item di UBBJJ tersebut yang perlu reorder, lalu menampilkan notifikasi. Kenapa ini watcher bukan komputer? Karena kita melakukan aksi reset state line dan menampilkan tools. Keduanya adalah efek samping, bukan nilai yang dikembalikan. Ini untuk watcher 2. Ini memantau filter stok kosong kalau diaktifkan, tapi nanti tidak ada data kosong. Jadi ini pengguna harus diberitahu.
mana kemarin. Nah ini model tanggal kirim tidak boleh di masa lalu. Nah ini website memantau form tanggal kirim secara real time. Begitu tanggal diubah langsung dicek kalau tanggal di masa lalu baru langsung muncul. Ini lebih responsif dibanding validasi yang hanya jalan saat form disubmit. Lalu ini untuk segmen 6-nya kita lanjut di formulir dan validasi. Ini kita klik tombol ban ajar. Indikator ke-6 adalah formulir input dan validasi, bobotnya 20 poin. Ini klik submit tanpa isi apapun. Tunjukkan semua error muncul. Saat form ini disubmit kosong, semua field langsung melakukan pesan error masing-masing. Ini karena fungsi validate ditambah memanggil validasi untuk setiap field sekaligus. Nah, di sini ini wajib diisi. Ini ada 3 lapis validasi wajib diisi: format regex yang benar dan kewajiban berkat. Artinya harus dimulai dari awal string 4 huruf kapital, lalu 4 angka, lalu akhir string. Ini kita demo, kita isi semua field dengan benar, submit. Ini kita coba isi dulu ya. Pokoknya kalian isi aja semua fieldnya dengan benar, lalu di submit. Lalu setelah itu kita lihat datanya. Save desktopnya dulu. Ini semua ini informatika tadi, form edit bahan ajar, form edit menggunakan item. Ini shallow copy dari data asli. Ini penting karena saya tidak ingin perubahan di form langsung mengubah data di tabel sebelum user klik simpan. Perubahan hanya di-apply ke array setelah tombol simpan diklik. Nah ini perhatikan juga preview status di bawah form edit. Ini reaktif. Nah ini langsung muncul. Nah ini penggunanya nggak bisa memanipulasi karena saat paket dipilih tadi data expire langsung muncul di drop down. Setelah itu dibuat muncul kartu dengan step by status. Terus ini kita klik update status untuk advance ke tahap berikutnya. Dari DO dibuat, diproses, dikirim dalam perjalanan hingga diterima. Nah, itu tadi penjelasan lengkap tugas praktik 2 saya. Saya mengimplementasikan semua indikator capaian, struktur proyek terpisah dan terorganisir, data binding lengkap dan message vtext, VHTML, vbind, dan vmodel, conditional rendering dengan vif dan visual sesuai konteks complete property untuk data turun yang efisien,
voucher untuk efek samping kreatif, dan formulir dengan validasi berlapis yang memberikan feedback real time ke pengguna. Semua tanpa template komponen VJS sesuai instruktur untuk tugas praktik di bawah. Terima kasih sudah menonton, semoga penjelasannya jelas dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.